Ternyata mistisnya si pihak ketiga membuatmu sakit dan hubunganmu hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general rating ya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Oke, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya. Bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih ya. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, teman-teman, ternyata mistisnya si pihak ketiga. Oke, lah yang membuatmu sakit selama ini teman-teman, dan membuat hubungan asmara, rumah tangga, keluargamu menjadi hancur. Oke, fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Justice di sini teman-teman. Oke, Justice muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu, melihat dari track recordnya ya, dapat aku akui kebahagiaan, pencapaian, kesuksesan, keharmonisan, ya, kemudian kelimpahan materi, rezeki, semuanya hampir bagus, teman-teman. Ya, kesehatan semuanya bagus. Seakan-akan apa sih yang belum kamu dapatkan? Di sini semua kamu dapatkan. Memiliki pasangan yang berkomitmen, setia, ya, teman-teman. Kemudian hubungan juga sangat harmonis semuanya, pokoknya. Ya, jadi melihat track recordnya seperti itu. Ya, nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Moon. Seketika hubungan tersebut hancur. Seketika hubungan tersebut menjadi hancur berantakan. Ya, diakibatkan, dikarenakan teman-teman adanya energi negatif. Oke, adanya energi mistis dari seseorang yang memang selama ini sepertinya sudah menginginkan ya pasangan kamu ataupun kehancuran di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan adanya energi dari seseorang yang menghancurkan kehidupanmu secara menyeluruh, teman-teman, berarti kan memang tujuannya apa nih gitu ya? Ataupun siapa sosok orang tersebut, teman-teman? Ya, jadi ketika kita berbicara terkait dengan kehidupan asmara, tentu ini menjadi sebuah apa ya, teman-teman ya? Permasalahan yang memang cukup serius, karena permasalahan ini timbul terjadi karena adanya si pihak ketiga. Oke, adanya pihak ketiga yang datang hadir di dalam kehidupan kamu yang membuat kehidupan kamu, asmara ataupun rumah tangga kamu menjadi berantakan, teman-teman. Karena dia menggunakan mistisnya, black magicnya, guna-gunanya untuk mempengaruhi pasangan kamu. Itu yang pertama, menundukkan dan menghancurkan kamu, membuat kamu sakit. Ya, jadi memang sebuah kebahagiaan ini seakan-akan sirna semua. Apakah ini benar 100% ya diakibatkan oleh si pihak ketiga? Ataukah mungkin juga dari si dia, teman-teman, yang memang memiliki juga sebuah niat? Karena tidak bisa juga disalahkan 100% energi tersebut dari pihak ketiga yang membuat segala sesuatunya menjadi ya berantakan, teman-teman. Biasanya ini juga berpengaruh ataupun ada hal-hal yang lain ya, teman-teman, yang membuat ya dia juga sepertinya sudah hilang kendali. Kamu kehilangan jati diri dari seseorang yang selama ini kamu kenal dengan baik, ya itu pasangan kamu dong, teman-teman. Ya, lalu apa yang membuat dia berubah 180 derajat? Ya, apakah benar hanya karena faktor mistisnya si pihak ketiga? Oke, nah, aku punya temperance, teman-teman. Ada sebuah kenangan kehidupan masa lalu yang mungkin cukup menyakitkan yang pernah terjadi di sini. Ya, ya sebenarnya memori tersebut sudah
lama terpendam, teman-teman. Tetapi memang karena adanya kesempatan peluang untuk membalas dendam inilah yang membuat dia, ya teman-teman, ya semakin apa ya, mengambil sebuah kesempatan datangnya si pihak ketiga pula di situ. Ya, jadi tidak bisa disalahkan 100% karena adanya mistisnya si pihak ketiga, karena juga adanya niat, ya, adanya niat dari dia, kemudian adanya apa ya, sebuah bentuk ingin balas dendam kepada kamu, teman-teman. Apakah pernah terjadi sebuah konflik? Ada hal-hal yang mungkin pernah kamu lakukan terhadap dia sehingga dia merasa dendam, teman-teman. Ternyata ketika sukses berhasil, dia mulai berkhianat di sini. Karena itu tadi ya, semuanya sudah didapatkan gitu sih. Sebenarnya mungkin awal-awalnya dia tidak ingin mengingat sebuah memori itu, tetapi karena adanya kesempatan tadi loh, karena datangnya hadirnya si pihak ketiga itu yang membuat teman-teman, ya. Dan memang sih sebenarnya faktornya juga karena adanya energi ataupun mistisnya si pihak ketiga ya. Itu yang membangkitkan kenangan-kenangan buruk, memori-memori buruk, memori-memori negatif ya, hubungan antara kamu dengan pasangan kamu tersebut, teman-teman. Oke, dan pada akhirnya apa? Ya, pada akhirnya apa yang mungkin kamu apa yang mungkin kamu takutkan, mohon maaf, itu terjadi. Ada energi yang memisahkan, yang membuat kamu berjarak, benar-benar sangat berjarak ya dengan pasangan kamu, teman-teman. Ya, oke. Nah, kemudian kalau melihat dari kartu keempat ini juga, teman-teman, sepertinya sih sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pihak ketiga, ya tentu dong untuk apa namanya, teman-teman, semakin mengikat pasangan kamu ya, agar melupakan kamu gitu sih, dan membuat kamu di sini sakit-sakitan, teman-teman. Oke, nah ini baru memang ada kaitannya dengan adanya mistisnya si pihak ketiga yang membuat kamu sakit-sakitan, teman-teman. Itu 100% sih kalau aku lihat ya, dan enggak juga sih teman-teman, sebenarnya juga karena faktor pikiran ya. Karena ketika seseorang itu yang awalnya bahagia, harmonis, tiba-tiba rumah tangganya berubah 180 derajat, teman-teman, seperti neraka, ya tentu itu menjadi sebuah kejutan dan shock, ya, membuat shock terapi untuk kamu, teman-teman. Yang membuat sesuatu hal yang mungkin nggak bisa kamu terima dengan akal, nggak bisa kamu terima dengan hati kamu nggak ikhlas. Jadi itu menimbulkan sebuah penyakit di dalam diri kamu, teman-teman. Ya, itu juga mempengaruhi sebenarnya. Oke, mohon maaf ya. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya ini, ada kesatria cangkir. Lalu bagaimana, teman-teman? Ya, apakah kamu akan seperti ini? Apakah hubungan kamu akan dapat diperbaiki, teman-teman? Kalau melihat dari kartu ke-5 ini ya, sebenarnya potensi peluangnya memperbaiki sebuah hubungan tetap ada ya, teman-teman. Masih ada sih peluang sebenarnya. Masih ada sebuah kesempatan yang bisa kamu lakukan, teman-teman, di sini. Ya, yang pertama adalah ketika seseorang ataupun ketika dia mengingat sebuah kehidupan masa lalu yang cukup menyakitkan ataupun hal-hal yang pernah kamu lakukan, ucapkan terhadap dia sehingga membuat dia itu sakit hati ya, teman-teman. Maka kamu harus meminta maaf dengan segala ucapan, perbuatan apapun yang mungkin di sini, walaupun posisi kamu merasa benar. Ya, karena memang kalau ditanya sih kamu pasti nggak akan merasa melakukan sebuah kesalahan, dan kemudian di satu sisi juga akan merasa dirinya benar. Jadi kedua belah pihak akan merasa dirinya benar, saling benar, teman-teman. Jadi itu nggak baik juga. Ya, jalan yang harus dilalui di sini adalah yang harus dilakukan adalah teman-teman harus saling meminta maaf, ataupun kamu minta maaf terlebih dahulu. Nggak ada salahnya kok. Ya, apalagi ketika sudah berumah tangga, teman-teman. Ya, jadi jangan terlalu mengedepankan yang namanya emosional, egois ya. Jadi itu juga nggak baik sebenarnya. Ingat tujuan kamu apa? Ingin memperbaiki, ya sudah, minta maaf. Ya, dan apakah akan berhasil? Sulit, memang masih sulit, teman-teman. Karena apa? Dia masih terbelenggu oleh black magic atau mistis. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan mistis tersebut? Nah, itu pertanyaannya. Ya, kalau melihat dari energinya sih memang sudah banyak upaya usaha yang kamu lakukan, teman-teman. Ya, dari ikhtiar doa ya. Ikhtiarnya tadi mungkin meminta tolong kepada perantara-perantara ya, seseorang ya, teman-teman. Mungkin spiritualitas ataupun yang lain-lainnya. Seperti itu untuk membantu kamu, walaupun hasil yang kamu dapatkan hingga detik ini belum cukup memuaskan ya, belum sesuai dengan ekspektasi, tetapi yang namanya ikhtiar juga nggak apa-apa ya, teman-teman. Namanya juga ikhtiar. Ya, mau bagaimana lagi? Ya kan? Nah, kemudian ini aku punya Wheel of Fortune. Nah, itu tadi aku katakan bahwasannya kan jangan pernah menyerah. Kenapa ini?
Aku lihat ada keberuntungan, potensi peluangnya cukup besar, teman-teman. Kemungkinan kamu akan bertemu dengan seseorang yang dapat benar-benar membantu kamu ya, ya, untuk menyelesaikan problem masalah kehidupan rumah tangga ataupun asmara, teman-teman. Dan kemudian mungkin juga ini sebuah bentuk manifestasi dari doa-doa kamu, ya. Ketika ada doa kamu yang menembus langit ketujuh dan semesta sudah bekerja dengan cara sendiri, potensi peluang bahwasanya energi negatif mistis dari pihak ketiga itu akan hancur dan insya Allah akan membuat pasangan kamu kembali, teman-teman, padamu. Oke, mungkin demikian. Terima kasih ya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.